Senin pagi, 1 April 1968, pesawat Garuda mendarat di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Tamu penting dari Indonesia datang berkunjung, yaitu Presiden Soeharto dan istrinya Tien Soeharto. Bunga melati putih disebarkan di hamparan kapet merah. Ini adalah lawatan pertama Soeharto ke luar negeri setelah resmi menjabat sebagai presiden. Pangeran Norodom Sihanouk, pemimpin Kamboja, berdebar-debar menanti rombongan Presiden Indonesia yang baru saja dilantik itu. Kamboja adalah negeri kedua setelah Jepang yang didatangi oleh Soeharto. Pak Harto tampak berkenan dengan sambutan meriah yang disambut oleh rakyat Kamboja. Barangkali karena sebelumnya di Jepang tidak mendapat perlakuan serupa, kenang Budiardjo dalam autobiografinya Siapa Sudi Saya Dongengi. Budiardjo tidak lain merupakan duta besar Indonesia untuk Kamboja saat itu. Namun setelah itu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kala rakyat Kamboja menyanyi dan menari untuk Presiden Soeharto dan Bu Tien, tiba-tiba saja Budiardjo jadi ketar-ketir. Astaga, tiba-tiba ribuan orang Kamboja itu menyanyi dan menari gembira lagu Genjer-Genjer. Itu lagu rakyat Banyuwangi yang pernah dimanfaatkan oleh PKI untuk propaganda, tutur Budiardjo. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal, akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Saat itu pengaruh komunis yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok memang sudah cukup bertumbuh di Kamboja. Pangeran Sihanouk juga dikenal sebagai sahabat dekat Presiden Soekarno. Dia juga mengagumi gagasan Nasakom ala Bung Karno, maka tidak heran bila lagu Genjer-Genjer bisa sampai Kamboja. Ketika lagu Genjer-Genjer berkumandang, seluruh anggota rombongan kepresidenan pun sangat terkejut. Pasukan pengaman presiden bingung. Mereka ingin sekali menghentikan lagu itu. Untungnya lagunya pendek sehingga cepat selesai. Celaka bagi Budiardjo, dalam amatannya Soeharto tampak ikut terkejut. Raut keheranan terpancar dari wajah sang presiden. Lekas-lekas Budiardjo berbisik kepada Soeharto, dia mengaku salah dan lantas minta maaf. Budiardjo merasa bertanggung jawab atas keteledorannya tidak meneliti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam sambutan akbar itu. Pak Harto diam saja dengan senyumannya yang misterius. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib Budiardjo pasca kunjungan Pak Harto ke Kamboja? Kurang lebih 2 bulan setelah kunjungan Presiden Soeharto ke Kamboja, Budiardjo dipanggil pulang ke Jakarta. Namun, siapa sangka, jabatan Menteri Penerangan menanti untuk Budiardjo. Sementara itu lagu Genjer-Genjer jadi tembang yang terlarang dikumandangkan di Indonesia semasa pemerintahan Soeharto. Kamboja sendiri benar-benar menjadi rezim merah ketika Jenderal Pol Pot berkuasa di negeri itu pada tahun 1975.